Kejadian menarik dikisahkan kepada santri yang bernama Heru. Dia nyantri di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Saat itu, dia bersama kedua teman pondoknya yang bernama Ajis dan Jalal ingin sekali menghadiri pengajian di pesantren Kyai Haji Uci Turtusi, Cilongok, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kebetulan di pengajian Abah Uci juga akan digelar Haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Keinginan mereka bertiga pun kian memuncak. Namun abadaya mereka hanya santri Balai Rombeng yang tidak punya banyak uang dan tidak punya kendaraan. Namun keterbatasan fasilitas dan biaya tersebut tidak menyurutkan langkah mereka. Ketiganya tetap nekat berangkat ke pengajian Abah Uci meski hanya bermodal uang 10.000. Uang itu tentu tidak cukup untuk sekedar ongkos, apalagi jarak pesantren mereka dan pesantren Abah Uci sangat jauh. Tapi begitulah, kekuatan hati mengalahkan segalanya. Ba'da Isya mereka pun berangkat. Cukup jauh mereka berjalan kaki. Cucuran keringat sudah berkali-kali mereka usap dengan sarung. Tidak terasa 3 jam sudah mereka berjalan kaki. Salah satu dari mereka usul agar uang 10.000 dibelikan air minum. Wajar, berjalan kaki selama kurang lebih 3 jam pasti membuat dahaga. Namun, sayang 1000 sayang, uang 10.000 hilang entah kemana. Mungkin jatuh saat Heru berkali-kali mengusap keringat dengan sarung. Persoalannya, uang itu dia simpan di gulungan sarung. Alih-alih menghardik Heru, kedua temannya justru tertawa atas kejadian raibnya uang. Seketika itu haus mereka hilang. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ujian dimulai. Menjelang tengah malam, tiba-tiba turun hujan. Posisi mereka yang sudah berada di jalan raya menyulitkan mereka mencari tempat berlindung dari hujan. Kendaraan yang lalu lalang pun semakin jarang. Terpaksa di bawah guyuran hujan, mereka terus melanjutkan perjalanan. Beruntung, beberapa saat kemudian mereka menemukan tempat berteduh. Di sebuah bangunan tua tak berpenghuni, mereka istirahat sambil menunggu hujan reda. Mereka mengisi waktu dengan membaca sholawat. Tidak ada sedikit pun niat mereka menghentikan perjalanan. Meski diakui, posisi yang sudah di tengah perjalanan menjadi salah satu pertimbangan. Kata Heru, mau gimana lagi? Balik lagi ke pondok juga sangat jauh. Duit juga sudah hilang. Ya sudahlah, pasrah saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 jam, hujan reda. Perjalanan kembali dimulai. Jalan becek dan beberapa genangan air diakui membuat perjalanan mereka kian melelahkan. Apalagi angin kencang membuat mereka menggigil kedinginan, sebab baju mereka memang sudah kebasahan. Tiba-tiba lewat mobil pick up warna hitam. Mobil itu berhenti di depan mereka. Sang sopir keluar lalu menghampiri ketiganya. Sopir bertanya kepada mereka tentang tujuan mereka. Setelah diceritakan, sang sopir memberi mereka tumpangan. Sebelumnya, sang sopir meminta maaf karena hanya bisa memberi tumpangan di bak barang, karena di depan sudah ada beberapa karung kentang. Meski duduk di belakang dan digabungkan dengan aneka sayuran, ketiga santri itu tetap bersyukur. Mereka yakin pertolongan Allah telah datang. Tidak berapa lama, sopir menghentikan mobilnya di sebuah minimarket 24 jam. Sang sopir masuk ke minimarket dan belanja beberapa barang. Tidak disangka, ternyata sopir juga membelikan santri itu banyak makanan dan minuman. Bukan main senangnya santri-santri itu. Setelah dari minimarket, sopir melanjutkan perjalanannya. Sementara ketiga santri menikmati perjalanan sambil menikmati makanan. Tidak lupa mereka tetap membaca sholawat sepanjang perjalanan. Tiba di persimpangan, sopir kembali menghentikan laju kendaraannya. Sopir turun dan menghampiri tukang ojek. Sedangkan ketiga santri hanya duduk di bak mobil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa menit berbincang dengan tukang ojek, sopir menghampiri santri dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa mengantar sampai tujuan. Pesantren Abah Uci belok ke sana, sedangkan saya lurus mau ke pasar Cikupa. Naik ojek aja ya." "Tenang, ojek sudah saya bayar kok,"
kata sang sopir. Ketika santri pun hanya bisa bengong, mereka kagum dengan kemurahan hati sopir itu. Hanya ucapan terima kasih yang bisa mereka katakan. Sebelum berpisah, sopir itu kembali menunjukkan kebaikannya. Sang sopir memberikan uang kepada ketiga santri itu sebesar 600.000 rupiah. Nih, buat makan, kalau ojek mah sudah saya bayar, kata sopir itu sambil menyerahkan uang dengan cara bersalaman. Kemurahan hati sang sopir membuat hati ketiga santri itu bergetar. Ketiganya tidak kuasa menahan air mata. Mereka semakin yakin Allah bersama orang-orang yang mencari ilmu. Sebelum berpisah, salah satu santri bertanya kepada sang sopir, Mamang itu siapa? Orang mana? Tanya santri. Sopir hanya menjawab, saya hanya sopir tukang sayur, ujarnya singkat sambil berlalu pergi. Santri pun akhirnya bisa mengikuti pengajian Abah Uji. Oke, kesimpulan dari alur cerita tersebut bahwasanya dijelaskan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Oke, segitu aja, semoga bisa bermanfaat. Bila ada tutur kata atau ilustrasi yang tidak mengenang di hati Anda sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.